Assalamualaikum Mbak Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar boleh Bapak? Ya, boleh. Ini terkait bagaimana seorang pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, mengambil sebuah keputusan terhadap kasus-kasus yang Bapak alami selama menjabat kepala sekolah gitu Bapak. Mungkin yang pertama adalah bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami tersebut, apakah termasuk sudah merupakan dilema etika atau justru sebaliknya menjadi bujukan moral Bapak? Baik, terima kasih. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah yang saya hadapi tersebut, apakah masuk ke dilema etika ataupun bujukan moral. Kalau memang masalah tersebut adalah benar dan benar, berarti itu dilema etika. Tapi apabila itu sudah benar dan salah, jelas menurut saya bujukan moral, karena itu sangkut paut dengan masalah hukum. Terima kasih Bapak. Terus untuk yang dilema etika Bapak, kalau misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian mengandung sama-sama unsur kebajikan, bagaimana Bapak selama ini untuk mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan Bapak? Dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tentang masalah dilema etika, saya pertama mengidentifikasi fakta tentang masalah tersebut, terus mengambil suatu proporsi di mana lebih ke yang mana benar dan benarnya ini. Apabila bobot kebenarannya lebih banyak yang ini misalnya, berarti saya membuktikan pertama adalah ini tentang kemaslahatan untuk kebaikan bersama. Baik Bapak, terus pada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Seperti yang saya katakan tadi, pertama pasti saya mengidentifikasi masalah tersebut, siapa yang terlibat, dan yang terpenting menurut saya pribadi adalah pendekatan persuasif dengan yang mempunyai masalah. Mungkin dengan pendekatan persuasif yang saya lakukan, meskipun saya tahu yang ini benar dan yang satunya benar, tapi mana yang lebih benar menurut pandangan umum, terutama yang menguntungkan bagi semua orang, misalnya seperti yang sudah bilang tadi. Oh, keren Bapak. Jadi keputusan yang diambil oleh Bapak dapat menciptakan sebuah energi positif bagi semua orang ya Bapak. Betul. Dari langkah-langkah Bapak yang disampaikan dari awal tadi, langkah paling efektif menurut Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti apa Bapak? Menurut saya pribadi, penekanannya adalah mengambil bobot kebenaran yang paling penting untuk kebaikan bersama. Kebaikan, poinnya ada di sana. Poinnya ada di sana. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan ada tantangan tidak dalam mengambil keputusan, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Tantangan dan kendalanya Bapak? Menurut saya memang tantangannya sangat dominan sekali bagi saya. Karena apa? Apabila sudah menyebut benar dan benar, berarti saya harus mengemudikan untuk kepentingan umum dahulu. Apakah ini untuk kepentingan umum atau tidak? Kalau lebih dominan untuk kepentingan orang banyak, pasti itu yang saya putuskan. Luar biasa. Jadi lebih, kalau kontranya adalah individu dan kelompok yang lebih baik. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu? Misalnya Bapak ada sebuah kasus kemudian dibikin jadwal tidak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung spontan menyelesaikan di tempat atau masih ada semacam rencana-rencana lah begitu? Tergantung, menurut saya tergantung masalah yang saya hadapi tersebut. Apabila saya anggap ringan ya, misalnya masalah tersebut kalau masih bisa diatasi sekarang ya langsung saya atasi. Tapi apabila sudah menyangkut kepentingan orang banyak, nanti perlu saya pertimbangkan hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya saya duduk bersama dulu dengan guru, semua guru dengan
stakeholder yang ada di sekolah, ataupun saya pergi ke rumahnya yang punya masalah secara persuasif atau bagaimana. Jadi perlu perencanaan yang matang gitu. Tapi kalau masih bisa diselesaikan dengan cepat dan bisa diselesaikan sekarang, insya Allah saya langsung selesaikan seperti itu. Oh ya, berarti Tergantung bobot permasalahan. Luar biasa sekali ya. Baik, selanjutnya Bapak, adakah seseorang Bapak atau faktor-faktor yang lain selama ini mempermudah atau membantu Bapak? Misalnya ada sebuah kasus Bapak punya teman sharing dalam pengambilan keputusan, atau misalnya terbantu atau dengan cara-cara lain, Bapak ada nggak seperti itu misalnya? Kalau saya pribadi, yang pertama adalah dari pribadi saya sendiri. Setelah itu memang saya perlu untuk konsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman dari saya, mulai menyangkut masalah yang lebih urgent seperti itu. Cuman menurut saya suatu masalah bisa diselesaikan dengan baik tergantung bagaimana kita menyelami masalah yang kita hadapi. Yang kedua, apabila masalah tersebut sudah menyangkut kepentingan umum, jelas kita lebih mengutamakan kepentingan untuk kepentingan umum. Dan mengenai masalah konsultasi dengan kiai atau yang untuk spiritual lainnya, mungkin apabila sudah sangat saya tidak bisa mengambil keputusan baru seperti itu. Oh iya. Dan yang paling penting menurut saya, seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk konsultasi dengan orang yang lebih pengalaman memang harus untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan saya ambil. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bapak. Ternyata pertanyaan-pertanyaan saya ini dari awal sampai akhir sudah hampir selesai Bapak. Ya, kira-kira dalam menangani sebuah kasus dilema etika misalnya, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama menjadi pimpinan begitu Bapak? Pembelajaran yang saya ambil dari pemecahan-pemecahan kasus yang bersangkut paut dengan dilema etika ini adalah yang terpenting, setiap pemecahan masalah yang akan saya ambil untuk mengambil sebuah keputusan, seperti yang saya tekankan tadi, apabila memang lebih banyak kepentingan umum yang dirasakan dari keputusan yang saya ambil ini, maka yang lebih banyak yang bersangkut paut dengan kepentingan umum yang saya ambil dalam setiap mengambil keputusan, bukan lebih mengutamakan untuk kepentingan pribadi seseorang. Itu dalam setiap mengambil keputusan dalam hal dilema etika ini. Baik, terima kasih Bapak. Jadi poin besarnya ada di lebih mengutamakan kepentingan umum publik ya Bapak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Betul, meskipun benar dan benar. Meskipun sama-sama benar dengan nilai kebalikan. Terima kasih, luar biasa sekali Bapak. Saya kira sudah cukup nih Bapak waktunya saya untuk semacam sharing lah dengan Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan Bapak selalu sukses dan sehat Bapak. Terima kasih. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.